Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi. Nah, sikap Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman ini mampu berhubungan sosial dengan baik. Berarti teman-teman menerima, mengikuti undangan tersebut. Sekarang kita lihat. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Bersama keluarga besar dari perantauan yang jarang Anda temui. Sikap Anda sebaiknya A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi. Nah, sikap Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman ini mampu berhubungan sosial dengan baik. Berarti teman-teman menerima, mengikuti undangan tersebut. Sekarang kita lihat di antara opsi A sampai D mana yang menggambarkan hal tersebut. A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. Kurang tepat ya teman-teman ya. Di sini tidak dijelaskan kalau Anda sedang ada urusan yang urgent. Berarti teman-teman tidak ada alasan. Teman-teman bisa datang. Jadi yang A ini kurang tepat. Ya, langsung kita eliminasi. Yang B. Menghadiri acara
dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Bagus teman-teman. Ini adalah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman mampu berhubungan sosial dengan baik. Jawaban B kita tahan sejenak. Kita bandingkan dengan jawaban yang C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. Masih lebih tepat jawaban yang B, teman-teman ya. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment. Berarti ini hanya berinteraksi dengan keluarga yang dikenal saja, teman-teman. Yang belum dikenal tidak mau. Nah, berarti yang D ini kurang tepat. Lebih tepat yang B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya ya. Yang B ini poinnya 4, D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1. Teman-teman. Soal nomor 2. Anda sedang merasa tidak enak badan. Di hari yang sama, instansi tempat Anda bekerja mengadakan acara rutin bulanan untuk mempererat rasa persaudaraan sesama karyawan. Acara ini merupakan suatu rutinitas yang sangat bermakna bagi para karyawan dan sangat dinanti-nanti pelaksanaannya. Tindakan Anda: A. Menghadiri acara namun tidak ikut serta pada kegiatan yang dilaksanakan agar tidak lebih sakit. B. Meminta agar jadwal acara diundur pada hari berikutnya. C. Menghadiri dan meminta maaf hanya dapat berpartisipasi pada kegiatan yang saya sanggupi saja. D. Meminta maaf dan meminta izin pulang untuk mengistirahatkan badan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini sedang tidak enak badan. Nah, di hari yang sama, instansi tempat Anda bekerja mengadakan acara rutin bulanan untuk mempererat rasa persaudaraan sama karyawan. Acara ini sangat bermakna, bagi para karyawan dan sangat dinanti-nanti pelaksanaannya. Tindakan Anda. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Ya. Oke, kalau bisa diusahakan hadir ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Menghadiri acara namun tidak ikut serta pada kegiatan yang dilaksanakan agar tidak lebih sakit. Oke, bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan yang B. Meminta agar jadwal acara diundur pada hari berikutnya. Kita siapa? Kita di sini hanya karyawan ya teman-teman ya. Yang B kurang tepat. Sekarang kita bandingkan A dan C. C. Menghadiri dan meminta maaf hanya dapat berpartisipasi pada kegiatan yang saya sanggupi saja. Nah, yang C lebih bagus teman-teman daripada yang A ya. Yang A kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta maaf dan meminta izin pulang untuk mengistirahatkan badan. Yang D kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Menghadiri dan meminta maaf hanya dapat berpartisipasi pada kegiatan yang saya sanggupi saja ya. Yang C poin 4, A poinnya 3, D poinnya 2, dan B poinnya 1. Teman ya. Soal nomor 3. Rani ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras dan bahan lauk pauk. Rani menyiapkan uang pas sesuai dengan kebutuhannya. Di pasar, Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani sebaiknya A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. C. Tidak memberi sebab uang saya pas. D. Memberi di lain kesempatan saja. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rani ini sedang membeli kebutuhan pokok di pasar ini teman-teman ya. Kemudian Rani menyiapkan uang pas sesuai kebutuhan.
Nah, di pasar Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berempati, teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang kalian itu menggambarkan kalau kalian itu adalah orang yang berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. Ada kata-kata jika, teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak? Nah ya, berarti ini kurang tepat. Yang B, mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. Nah, ini bagus teman-teman yang B ini ya. Ini berarti dia berempati. Nah, kita lihat jawaban yang C. Tidak memberi sebab uang saya pas. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D, memberi di lain kesempatan saja. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi ya. Yang B poinnya 4. Nah, yang A poinnya 3. D poinnya 2. Dan C poinnya 1. Soal nomor 4. Idris sedang jalan pagi di sekitar komplek perumahannya. Idris melihat seekor kucing yang berjalan lambat menyeberang jalan. Terlihat ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Sikap Idris sebaiknya A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. B. Membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. C. Memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. D. Menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 4 ini menjelaskan kalau Idris ini sedang jalan pagi sekitar komplek perumahannya. Nah, Idris melihat seekor kucing berjalan lambat menyeberang jalan. Terlihat ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Ya, sikap Idris. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana empati teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang mengandung rasa empati ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. Bagus ya teman-teman yang A ini ya. Ini menunjukkan kalau kita empati kepada kucing tersebut, membantunya. Sekarang kita coba lihat jawaban yang B. Membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. Ini kendaraan sudah dekat teman-teman ya. Bisa saja kucing itu celaka nanti teman-teman ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Tidak ada rasa empati berarti teman-teman ya. Yang C. Memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. Bagus teman-teman. Tapi ya kalau kodenya dilihat oleh pengendara mobil. Kalau tidak, ini bisa berbahaya ya. Jadi masih lebih tepat jawaban yang A. Kita eliminasi jawaban yang C. D. Menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan ya. Yang A ini poinnya 4. Yang C poinnya 3. Yang D poinnya 2 dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Sebuah desa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses air bersih. Warga terpaksa mengkonsumsi air dari sumber yang tidak higienis, sehingga sering terjadi kasus penyakit diare dan penyakit kulit. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sumur bor. Namun karena minimnya pengetahuan warga tentang perawatan sumur tersebut seringkali cepat rusak. Sebagai seorang relawan yang ditugaskan di desa tersebut, tindakan paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengadakan pelatihan kepada warga tentang cara merawat sumur bor yang benar. B. Meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sumur bor tambahan. C. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. D. Mengadakan kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, sebuah desa mengalami kesulitan akses air bersih ya.
Nah, warga terpaksa mengkonsumsi air dari sumber yang tidak higienis, sehingga sering terjadi kasus penyakit diare dan penyakit kulit. Pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa sumur bor. Nah, namun karena minimnya pengetahuan, warga tentang perawatan sumur tersebut seringkali cepat rusak. Sebagai seorang relawan yang ditugaskan di desa tersebut, ingat ya, sebagai seorang relawan ya, tindakan paling efektif yang dapat Anda lakukan. Nah, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban A sampai D mana yang paling tepat. Yang A, mengadakan pelatihan kepada warga tentang cara merawat sumur bor yang benar. Bagus ya teman-teman ya. Nah, yang ini kita tahan dulu teman-teman. Kita lihat yang B. Meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sumur bor tambahan. Percuma teman-teman. Kalau warganya tidak dilatih untuk merawat sumur bor, mau ditambah berapapun sumur bornya, maka kasusnya akan tetap sama. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. Nah, ini bagus teman-teman. Dibandingnya A lebih bagus yang C. Jadi ada kelompok yang mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan kesediaan air bersih di desa itu. Jadi yang A ini kita eliminasi, kita tahan yang C teman-teman ya. Membentuk kelompok swadaya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D, mengadakan kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau cuma kita adakan kampanye saja tanpa tindakan yang nyata, ya teman-teman ya, ini menjadi kurang tepat, kurang efektif teman-teman ya. Jadi yang paling efektif itu adalah yang C, membentuk kelompok swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan air bersih. Jadi yang C ini poinnya 4 teman-teman. Yang A ini poinnya 3, yang B ini poinnya 2, dan D poinnya 1 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.